Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi resep tahu terong balado. Ini menu seharian yang sangat enak ya teman-teman. Dan bahannya itu sangat ekonomis. Cara buatnya juga sangat mudah. Nah, ini sangat cocok dijadikan lauk, dimakan dengan nasi hangat, pastinya ini sangat nampol ya teman-teman. Nah, mau tahu cara membuatnya seperti apa? Simak videonya hingga selesai. Nah, ini dia bahan utamanya. Di sini saya pakai 3 kotak tahu putih dan 2 buah terong ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan potong-potong tahu putih ini. Nah, buat teman-teman jika tidak punya tahu putih boleh diganti dengan tahu kuning ya. Sesuaikan saja dengan bahan yang ada di rumah kalian ya teman-teman. Nah, untuk potongannya ini sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya potongnya itu nggak terlalu kecil juga, tidak terlalu besar juga, cukup seperti ini. Nah, lakukan hingga selesai ya. Nah, ini tahu yang terakhir, kemudian kita sisihkan. Kita lanjut ke potongan terongnya. Untuk potongan terong ini cukup dibelah dua seperti ini aja. Untuk ukurannya itu tidak usah terlalu besar juga ya teman-teman, ataupun terlalu kecil. Atau teman-teman boleh sesuaikan lah dengan selera masing-masing ya, cara potongnya itu kayak gimana. Nah, ini sudah selesai. Kita pindahkan ke piringnya kembali ya, seperti ini. Dan ini dia bahan utamanya sudah siap. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, kita lanjut ke bumbunya ya. Di sini saya pakai 10 buah cabai merah karena ukurannya terlalu kecil, jadi saya pakai lumayan banyak. Kemudian ada juga beberapa cabai rawit, 5 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini untuk bumbunya saya akan haluskan ya teman-teman menggunakan blender. Nah, kita tambahkan sedikit air agar mudah untuk menghaluskannya. Dan ini dia hasilnya. Ini sudah siap juga ya teman-teman. Selanjutnya kita ke proses memasaknya. Nah, di sini untuk tahunya itu sudah saya goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Ini akan kita goreng sampai warnanya itu berubah jadi kecoklatan dan tidak usah terlalu kering ya teman-teman, atau teksturnya itu akan keras. Dan pastikan teman-teman untuk mengaduknya ya agar matangnya itu sama rata. Nah, untuk tahunya segini sudah cukup ya, kita akan angkat dan tiriskan. Nah, kita akan angkat semua tahunya ya teman-teman. Dan ini kita lanjut menggoreng terongnya ya teman-teman. Ini kita pakai bekas penggorengan dari tahunya tadi. Dan jangan lupa untuk mengaduk-aduk terongnya ya agar matangnya merata. Gorengnya itu tidak usah terlalu lama, cukup sampai terongnya itu layu ya teman-teman. Berarti dia itu sudah matang. Dan ini selanjutnya boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut menumis bumbunya. Di sini sudah saya kurangi minyaknya. Ini bekas penggorengan tadi ya. Kemudian langsung saja untuk bumbu yang sudah kita haluskan kita masukkan. Dan jangan lupa untuk selalu diaduk ya agar bumbunya itu tidak gosong. Dan kita akan masak bumbunya ini sampai kadar airnya itu berkurang dan sampai bumbunya itu benar-benar tanak dan tidak berbau langu ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah berkurang. Kita lanjut menambahkan sedikit kaldu bubuk dan juga sedikit garam, sedikit micin, dan juga lada bubuk ya teman-teman. Dan di sini saya pakai juga sedikit gula merah. Nah, untuk perbumbuannya ini teman-teman kira-kira aja ya, jangan terlalu banyak agar tidak keasinan. Dan untuk gula merahnya sendiri boleh di skip jika teman-teman tidak terlalu suka dengan manis. Nah, ini saya tambahkan sedikit air agar bumbunya itu larut ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk rata kembali. Kemudian untuk tahu goreng dan terong gorengnya ini boleh kita masukkan. Nah, ini akan kita aduk-aduk rata
sampai semuanya itu tercampur dengan baik ya teman-teman. Nah, untuk tingkat kepedasan dari bumbunya ini teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika teman-teman ingin lebih pedas lagi, cabai rawitnya boleh ditambah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk cicipi rasanya ya teman-teman. Jika ada yang kurang boleh ditambahkan. Dan segini sudah cukup. Ini sudah bisa kita matikan kompornya dan sudah bisa kita hidangkan. Dan langsung saja ini akan saya pindahkan ke piring saji. Seperti ini penampakannya. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Semoga kalian suka dengan resepnya, dan semoga resep kali ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Nah, di video kali ini saya akan membuat olahan tahu yang sangat sederhana. Nah, ini adalah sayur lodeh tahu dicampur dengan kacang panjang dan juga sayur kol. Nah, mau tahu cara membuatnya seperti apa? Yuk simak videonya hingga selesai. Dan kita akan lanjut ke bahannya. Di sini saya ada 3 kotak tahu putih. Dan ukurannya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini juga saya pakai kacang panjang. Ini sudah saya potong-potong dan kemudian sudah dicuci bersih ya, teman-teman. Dan di sini juga saya ada sayur kol. Saya pakai setengah buah aja yang ukurannya tidak terlalu besar. Dan di sini saya ada santan dengan kekentalan sedang. Di sini saya pakai 500 ml. Dan semua sayurannya ini sudah saya cuci bersih ya, teman-teman. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Untuk tahu putih ini akan saya potong dadu seperti ini. Selanjutnya ini akan saya goreng. Nah, di sini saya sudah siapkan minyak panas, dan jika minyaknya sudah panas, kita langsung saja masukin tahunya ya. Kita masukin semua tahunya. Dan tahu ini akan kita goreng sampai warnanya itu berubah jadi kuning-kuning kecoklatan gitu ya, teman-teman. Gorengnya itu tidak usah terlalu kering atau teksturnya itu akan keras dan tidak lembut lagi di dalamnya ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk dibalik-balik ya, teman-teman, agar matangnya merata. Dan jika sudah seperti ini, selanjutnya ini boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan. Seperti yang saya katakan tadi, gorengnya itu jangan terlalu kering ya, teman-teman. Jadi warnanya itu hanya seperti ini. Tapi ini di kamera kelihatan pucat ya, teman-teman. Tapi sebenarnya ini itu sudah matang. Warnanya sudah cantik. Nah, ini kita angkat semuanya. Kemudian kita akan lanjut menyiapkan bumbu yang saya pakai. Di sini saya ada 5 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Saya juga pakai 2 cabai merah. Ini ukurannya tidak terlalu besar. Selanjutnya untuk bumbunya ini sudah saya blender ya, teman-teman. Saya haluskan dengan sedikit air. Dan jika sudah selanjutnya ini boleh kita tumis. Di sini saya sudah siapkan minyak panas. Ini kita pakai sedikit minyak ya, teman-teman. Kemudian untuk bumbu yang sudah di blender boleh kita masukkan. Ini akan kita tumis sampai tanak dan tidak berbau langu ya, teman-teman. Dan setelah beberapa saat, ini dia hasilnya. Ini sudah sangat harum ya, teman-teman. Selanjutnya akan saya masukkan kacang panjangnya. Dan setelah kacang panjangnya masuk, untuk sayur kolnya boleh kita masukkan juga ya, teman-teman. Sambil saya aduk-aduk kacang panjangnya ya, biar tidak gosong. Nah, ini sayur kolnya kita masukin juga. Nah, di sini saya akan tambahkan sedikit air. Ini saya gunakan bekas dari blender tadi ya, teman-teman. Sedikit saja. Langsung aja kita aduk rata kembali. Dan tidak butuh waktu lama, ini tahunya boleh kita masukin juga. Nah, ini saya akan aduk-aduk rata terlebih dahulu ya. Nah, lanjut lagi kita masukin santannya. Di sini saya pakai santan dengan kekentalan sedang ya, teman-teman. Ini saya pakai santan murni, atau teman-teman boleh pakai santan instan, tidak apa-apa ya.
Ini akan lanjut kita tunggu sampai kuahnya itu mendidih. Gunakan api yang sedang saja ya, sambil sesekali diaduk agar santannya itu tidak pecah. Nah, ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Selanjutnya boleh kita masukin perbumbuannya. Nah, di sini saya masukin garam sedikit, kaldu ayam sedikit. Kemudian di sini saya masukkan juga MSG. Dan lanjut di sini kita pakai gula pasir sedikit saja. Nah, di sini juga ada lada bubuk. Nah, karena warnanya terlalu pucat, saya tambahkan sedikit kunyit bubuk ya teman-teman. Nah, ini akan saya tambahkan sedikit lagi ya, agar warnanya itu lebih cantik. Nah, segini cukup. Selanjutnya boleh kita tunggu hingga bumbunya meresap dan sayurannya ini sedikit layu ya teman-teman. Dan masaknya itu tidak terlalu lama ya teman-teman, cukup sampai mendidih seperti ini. Nah, jangan lupa untuk tes rasanya, jika ada yang kurang boleh ditambahkan. Nah, ini sudah bisa kita matikan kompornya dan sayurannya siap kita sajikan. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik ya teman-teman warnanya. Untuk rasanya ini sangat enak dan cara masaknya sangat mudah ya. Selamat mencoba resepnya di rumah ya, semoga teman-teman suka. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.